memang mohon maaf, saya belum jual secara umum jangriknya. Tidak, kalau pakan beralbunya ini kita sekarang sudah mulai jual secara umum. Kita sudah dapat order terakhir dari NTB, dari Papua, dan luar pulau lainnya. Kalau pulau Jawa sudah banyak. Di sini ada 12 ya, 12 box ya. Di sini 12 box. Jadi kita tebarnya seminggu 10 hari. Sekali kita tebar. Di bawah ada 4 box. Jadi total saya ada 16 box. Apakah saya cuma jual? Bapak sudah pakai dulu belum di tempat Bapak? Jadi saya bisa sampaikan, sebelum saya mengeluarkan produk ini, saya sudah pakai hampir 13 tahun atau selama saya breeding. Halo, selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, bisa di Kebumen. Hari ini saya mau mereview kandang jangkrik di tempat kita dan bagaimana saya mengimplementasikan berbulos nggak pakai rewel ini di kandang jangkrik kita. Jadi total saya ada kurang lebih 16 box jangkrik yang dari sebulan yang lalu kita berusaha beli dari telur, kita tetaskan, dan kita memang khusus untuk dikonsumsi atau untuk breeding murah di tempat kita. Jadi memang mohon maaf, saya belum jual secara umum jangriknya. Tidak, kalau pakan beralbunya ini kita sekarang sudah mulai jual secara umum. Dan puji Tuhan juga, dari mungkin 3 bulan yang lalu kita secara penjualan luar biasa kalau saya bilang. Karena apa? Saya boleh bilang dari pucuk Indonesia barat ke timur, barat, utara dan selatan, kita sudah dapat order terakhir dari NTB, dari Papua, dan luar pulau lainnya. Kalau pulau Jawa sudah banyak. Nah, siang ini saya mau ngajak teman-teman bagaimana sih beralbu ini saya implementasikan di peternakan jangkrik di tempat kita. Yo, kita naik, kita di lantai 2 ini. Ini Mas Panji yang ngurusin breeding jangkrik tempat kita. Ini yang tebaran kedua ya, yang baru tebar mana? Ini ya. Nah, ini yang baru tebar. Ini kita baru tebar nih. Kita baru tebar, ini sudah mulai menetas. Nah, ini teman-teman boleh dilihat nih. Ini coba Mas, ini disebar enggak begini, coba gini. Coba ini jangan ini. Nah. Nah, ini kita mulai banyak yang menetas ini. Kalau teman-teman lihat bisa di zoom. Nah, ini sudah mulai banyak menetas. Nanti ini disemprot Mas, coba disemprot dengan air. Jadi kita pakai medianya triplek, kita tutup gini sama apa? Sama koran. Jadi satu box ini kita isi 1/4 ya Mas ya, 1/4. Jadi 1/4 kilo kita semprot pakai ini air. Nah, kita sempat pakai air supaya apa? Supaya lembab. Karena lembab ini dia cepat mentas nih telurnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita memang pakai minumnya, kita pakai gedebok. Ini kurang Mas, ini Mas gedeboknya. Nah, ini pakai gedebok. Teman-teman bisa lihat nih. Jangkriknya di sini lagi minum nih sama makan nih. Jadi untuk yang usia segini kita belum kasih fur. Ini baru ditebar kemarin ya Mas ya? Baru ditebar kemarin.
Nah ini kemarin kita sekali nebar 1 kilo, jadi kita bagi 4. Nah kalau yang ini sudah mulai kita kasih makan fur, karena sudah mulai besar-besar, sudah banyak menih. Nah, teman-teman lihat ini sudah banyak yang menetas, udah gede-gede. Nah kalau yang umur-umur segini nih, nah kita lihat ini segini kita sudah mulai kasih makan fur. Nah, fur ini berhalbul ini. Nah, kita kasih fur ini di sini. Nah, minumnya kita pakai gedebok pisang. Nah, ini kakaknya. Ini kakaknya, ini juga kakaknya. Ini juga kakaknya Mas ya? Iya, Mas. Ini kakaknya ya. Yang paling tua yang mana, Mas? Nah, ini di sini ada 12 ya, 12 box ya. Di sini 12 box. Jadi kita tebarnya seminggu 10 hari sekali kita tebar. Di bawah ada 4 box. Jadi total saya ada 16 box. Dengan harapan saya tiap minggu kita panen untuk makan sendiri di tempat kita. Kita memang bukan untuk jual. Nah ini yang tadi dari semprot loh Mas. Ini yang tadi ya. Nah ini juga banyak yang menetas nih teman-teman nih. Nah ini lembut-lembut. Kita kasih gini aja, tutup koran, kita semprot pakai air supaya lembab, biar hasil netasnya maksimal. Nah ini yang kakaknya lagi ya. Nah ini kakaknya lagi sudah agak gede-gede nih. Ini sudah agak gede-gede. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ini sudah agak gede-gede, tapi pada ngumpet nih. Ini sudah agak gede-gede. Ini paling semingguan lagi kita bisa panen. Nah ini kalau pas gini ngumpet dia. Nah ini ada 4 box juga ya. Ada 4 box juga. Jadi teman-teman YouTube ini bisa lihat di tempat kita. Jadi pakan berhalbulnya kita kasih 2 kali. 2 kali dalam arti los. Pagi kita kasih penuh, sore habis, sore mau balik sekitar jam 4 jam 5. Ini Mas Panji kasih makan lagi. Jadi full. Kita pakai berhalbulnya full. Supaya apa? Supaya nanti jangriknya sehat. Kita berikan ke indukan juga, indukannya mengkonsumsi jadi sehat, produksinya lancar, tidak ada masalah, akan berimbas ke hasil telur dan anakannya juga lebih baik. Jadi ini tempat jangkrik kita ini sudah kurang lebih sebulan kita sudah panen. Kita panen berapa kali siapa? 2 kali. Sudah panen 2 kali, ini yang ketiga. Jadi ke depan saya tiap minggu kita ambilin langsung dari sini, langsung kita kasihkan ke kandang ternak. Jadi diharapkan kita dari netas telur kita pakai pakan berhalbul ini supaya apa? Nah ini kalau kita jelaskan, satu menyehatkan, memperlancar dan mempercepat serta memudahkan proses produksi indukan. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan kualitas atau jumlah telur. Jadi jumlah telurnya bisa maksimal. Biasa kalau teman-teman dan tempat kita pun juga pakai, biasa yang nelor 2 bisa jadi 3, jadi 4, jadi maksimal. Terus ketiga, mengoptimalkan kualitas atau jumlah yang menetas. Jadi mengurangi song ceritanya. 4, menanggulangi song. Nah ini, atau telur yang tidak dibuahi oleh jantan. Kelima, menanggulangi egg binding atau telur tidak bisa keluar. Jadi di betina yang biasa egg binding ini diharapkan atau ini bisa mencegah. Terus ke-6, mencegah indukan buang telur atau anakan. Jadi biasanya kalau konsumsi vitaminnya baik, jangkriknya konsumsi vitaminnya baik, indukannya meminimalkan atau mengurangi trouble di indukannya. Terus menanggulangi kelumpuhan dan cacat pada anakan. Ada di sini vitaminnya, menyehatkan dan mencerdaskan anakan. Ke-9, menstabilkan produksi indukan. Karena di sini isinya multivitamin, ada protein, kalsium, serat, antioksidan, kalori yang dibutuhkan jangkrik untuk pakan indukan di kandang ternak. Di sini teman-teman saya memang tidak pakai hijau-hijauan, sayur-sayuran saya tidak pakai. Kenapa? Karena di kandungan ini sudah ada. Kedua, saya mengantisipasi karena kalau sayur-sayuran itu kan
biasanya disemprot bahan kimia, insektisida dan lain-lain. Nah, kalau itu mungkin perawat saya lupa, nggak dicuci dengan sunlight dulu, nggak dibersihkan, dikasih makan ke jangkrik, mati semua jangkriknya nanti pasti. Nah, memang lebih boros. Dalam arti lebih boros karena kita punya makan cuman pakai brabul aja ini. Kita pakai ini dan minumnya kita pakai gedebok pisang memang. Nah, jadi saya harapkan atau tujuan saya supaya saya bisa mengontrol pakan dari jangkrik yang selama ini memang kita beli umum itu kita juga agak susah untuk kontrolnya. Jadi saya selalu memperbaiki mutu dari peternakan kita. Salah satunya ya saya perbaikin dari apa yang dikonsumsi atau apa yang dimakan oleh indukan atau trotolan. Nah, konsumsi terbanyak itu kan di jangkrik. Makanya kita pelajari berdasarkan pengalaman saya bagaimana supaya jangkriknya ini sehat dulu. Sehat, terus nutrisinya bagus, jangkriknya dikonsumsi di indukannya juga, indukannya jadinya pasti sehat. Diharapkan produksinya jadi lebih baik, yang trouble jadi lebih baik. Trouble dalam arti susah dijodohin, terus buang telur, buang anak yang tadi tak sebutin, itu jadi lebih baik. Dan satu lagi teman-teman YouTube, ada yang tanya ke saya, apakah saya cuma jual, Bapak sudah pakai dulu belum di tempat Bapak? Jadi saya bisa sampaikan, sebelum saya mengeluarkan produk ini, saya sudah pakai hampir 13 tahun atau selama saya breeding. Dan saya jual secara umum juga saya punya tujuan bahwa saya bisa membantu breeder-breeder, apalagi yang dalam tanda kutip yang baru atau yang memula, supaya proses breedingnya itu tambah lancar, tambah baik. Dan kalau teman-teman lihat di unggahan saya, story WA, story Facebook, di Facebook saya, di YouTube saya hampir tiap hari kita posting anakan saya yang menetas. Saya panen muda kandang. Ya toh, supaya apa? Saya bisa tunjukkan ke konsumen-konsumen brabul los gak pakai level ini, dan kita memang pakai gitu. Dan hasilnya juga maksimal. Jadi saya buat produk ini sudah saya uji coba lama di tempat saya. Dan implementasinya tergantung konsumen saya. Kalau saya paling gampang ya seperti ini. Kita taruh di triplek untuk dikasih makan di jangkrik. Nah, setelah ini kita di kandang kita taruh ember. Setutup ini cukup. Yang penting tiap hari diganti baru. Jadi kalau saya praktis, saya ada 38 kandang saat ini, saya sediain embernya kali 2. Nah, itu 76 kandang, ember. Tiap pagi 38 ember baru, kasih satu tutup ini, kasih jangkrik kurang lebih ya 40-50 ekor lah. Kita langsung masukkan ke kandang untuk dikonsumsi. Yang lama, ember lama kita tarik, kita bersihkan, kita cuci. Kayak kita nyuci piring lah. Kita cuci, kita bersihkan, tiap hari diganti. Supaya apa? Supaya sehat juga. Seperti itu. Jadi saya praktis, kita tinggal tarik, kita masukin. Yang kita tarik, kita bersihkan. Nah, ada sisa, kita balikkan ke box biasanya. Kita balikkan ke box jangkriknya, ya kita kasih makan lagi. Jadi di box jangkrik saya, kita pakai ini semua sudah. Dan ini cukup irit. Dalamnya cukup irit, secara pemakaian cukup irit dan hasilnya maksimal. Seperti itu. Jadi tujuan saya mengeluarkan produk ini ya untuk saya konsumsi sendiri dan hasilnya maksimal, saya bagi ke teman-teman. Silahkan yang mau istilahnya mengikuti jejak saya, di mana hasil breedingnya tingkat kegagalannya kecil. Saya tidak bilang 100%. Nanti saya munafik kalau 100%. Jadi tidak bilang 100%, tapi bisa maksimal. Maksimal dalam arti
tidak banyak trouble. Jadi banyak suksesnya, banyak berhasilnya daripada trouble-nya. Itu teman-teman, jadi saya berusaha memperbaiki hasil breeding kita itu seperti itu. Jadi kita sudah sebulan ini kita ternak jangkrik sendiri, biarpun belum optimal, tapi ke depan saya akan optimalkan. Jadi saya beli telur sendiri, kita kasih bral-brul dari netas, ya toh. Terus sampai nanti umur 3 minggu, sebulan biasanya kita jangkriknya mulai panen, karena saya tiap hari itu konsumsi 8-10 kilo. Jadi 4 box ini biasanya 4 box bisa untuk 1 minggu. Jadi kenapa saya ada 16 box, jadi tiap minggu kita panen untuk makan sendiri, kita panen, kita tebar lagi, jadi muternya seperti itu. Nah, diharapkan kalau dari jangkriknya kita konsumsinya baik, hasilnya maksimal, dan besoknya menghasilkan trotol-trotol yang sehat dan layak untuk dilombakan. Jadi bisa menjadi lebih baik lah. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman YouTube. Jadi kalau teman-teman YouTube yang memang belum bisa atau ada keterbatasan untuk ternak dari telur jangkrik, ya kita beli dari peternak, kasih bral-brul. Itu juga sudah lebih baik. Nah, saya memang tak tarik mundur, kita pelihara dari telur supaya bisa lebih baik lagi. Itu dulu teman-teman YouTube yang ingin saya sampaikan ke teman-teman lainnya. Saya Mr. G Kebumen PR Kebumen, mohon pamit. Salam konservasi, berkah dalam.